tidak punya agama, bahkan tidak mempercayai Tuhan. Nah, kalau kata teman-teman nih, tadi kan makanya udah bilang kalau masih banyak, bukan banyak, ada beberapa kelompok atau masyarakat di Indonesia itu yang masih belum mempercayai keberadaannya Tuhan atau bahkan nggak mempercayai apa itu agama. Jadi secara nggak langsung itu juga udah membuktiin kalau nilai dari Pancasila, khususnya sila ke-1 itu belum terimplementasi secara penuh khususnya di negara Indonesia. Kasusnya yang tadi itu. Habis itu bisa dilihat juga implementasi nilai Pancasila itu bisa berhasil khususnya sila ke-1 itu kalau emang udah semuanya mempercayai Tuhan atau mempercayai keberadaan agama itu sendiri. Jadi kata kalau menurut aku nilai Pancasila yang sila ke-1 itu khususnya masih belum terimplementasi secara penuh. Banyak ya. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia seperti percaya pada Tuhan, menghargai sesama manusia, menjaga persatuan, bermusyawarah seperti percaya kepada Tuhan, menghargai sesama, menjaga persatuan, bersikap adil dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tanpa Pancasila, kehidupan berbangsa dapat menjadi tidak terarah dan mudah terpecah karena perbedaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pegangan, masyarakat Indonesia dapat hidup lebih rukun, saling menghormati, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama untuk membangun negara yang aman, adil, dan sejahtera. Nilai-nilai tersebut mencakup keyakinan kepada Tuhan, menghargai sesama manusia, menjaga persatuan, mengambil keputusan melalui musyawarah, serta bersikap adil dalam kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat tetap rukun, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun bangsa lebih baik. Wujud partisipasinya menjaga toleransi antar teman sekolah, seperti menghormati teman yang berbeda agama atau budaya, menghargai hak dan martabat teman, misalnya tidak membuli dan membantu teman yang kesulitan belajar, menjaga persatuan di sekolah dan dengan bekerja sama dalam kelompok dan tidak membuat geng yang memecah belah. Pentingnya kita belajar Pancasila ya biar kayak tadi kan, biar bisa memaknai sila-silanya dan mengimplementasikan kehidupan kita sendiri. Itu aja. Menurut aku sebenarnya dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri banyak banget nilai-nilai yang sebenarnya tuh malah terpancar dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia kan ada yang banyak agama Islam, ada yang Kristen. Nah di setiap agama itu juga mengajarkan kepada umatnya untuk mempelajari hal yang baik atau melakukan hal yang baik. Nah dari nilai-nilai tersebut itu Pancasila juga menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dari masyarakat tersebut itu nilai Pancasila. Jadi menurut aku secara nggak langsung kalau siswa itu penting banget buat belajar Pancasila, soalnya nilai-nilai yang mereka terapkan, yang kebaikan-kebaikan yang mereka terapkan itu justru dari Pancasila juga. Jadi kalau nggak ada belajar Pancasila, justru kebaikan yang mereka patut dipertanyakan atau nggak mungkin belum terimplementasikan dengan baik. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara? Kalau di keluarga mungkin ada sholat berjamaah barengan sama keluarga. Kalau di sekolah piket bersama. Kalau di masyarakat kerja bakti kayak ronda. Terus kalau mau apa juga ada kesepakatan harus musyawarah. Ya. Misalnya untuk sila ke-1 dibuat mengintegrasikan di bangsa dan negara, yang pertama di sila ke-1 itu paling menghargai perbedaan agama khususnya. Untuk yang sila kedua untuk kemanusiaan apa sih? Sila kedua manusia yang adil dan beradab. Untuk sila kedua dimulaikan di bangsa dan negara untuk lebih memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil atau miskin, khususnya di yang dikucilkan atau di luar. Untuk sila ketiga persatuan, lebih untuk menjaga hubungan antara sesama agama, ras, suku, dan itu bahasa dan lain-lain. Yang keempat kerakyatan yang keadilan, untuk bahwa
setiap di bangsa dan negara itu setiap melakukan sesuatu, misalnya pemilu harus melakukan pemungutan suara atau enggak ini gitu. Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya implementasinya melihat keadilan sekarang di Indonesia bagaimana. Bagaimana wujud partisipasi siswa mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Tadi setiap jam 10 pagi kita nyanyiin bahasa Indonesia, Indonesia Raya sama ngucapin ulang Pancasila. Terus setiap hari Senin juga upacara. Ya. Terus apa lagi? Masih banyak. Sholat, menaati peraturan sekolah. Ya. Boleh satu lagi nggak apa? Ada nggak? Oh, satu lagi. Oh. Ini menghargai guru. Ya, benar. Terus. Poin kayak apa ya? Kata kuncinya kayak kita di sini Pancasila nih. Berarti kita ngejelasin ya, kita bang Pancasila, poin-poin Pancasila itu apa sih? Mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, terus kayak pokoknya jadi jangan terpatok dengan kayak PPT-nya itu loh. Walaupun kita juga bikin PPT nih, tapi jangan terpatok sama PPT itu. Jadi harus bikin kata-kata sendiri gitu. Kalau untuk PD sih itu kayaknya lebih ke diri masing-masing ya. Dan itu harus ya, karena dulu aku juga waktu SMA agak gugup pasti apalagi presentasi di depan teman-teman yang kita kenal ya. Kalau kalian kan aku nggak kenal semua ya, makanya jadi aku agak bisa berbicara. Tapi kalau kuliah kalian nggak bisa kayak gitu lagi karena kalian udah harus presentasi, harus menunjukkan IPK pastinya. Apalagi di kuliah itu banyak banget ya kayak organisasinya lebih banyak dari SMA. Jadi kayak untuk kita bisa berbicara di depan orang itu tuh wajib bisa. Apalagi kalian mau kuliah di PTN manapun, di PTS manapun, kalian tuh harus bisa bicara di depan orang banyak. Jangan malu, yang pasti jangan takut salah, karena kalau salah tuh itu manusiawi ya. Jangan kayak takut salah, takut diketawain teman-teman gitu. Kalau diketawain itu jangan kayak akhirnya minder, nggak mau maju lagi, karena gimana pun juga itu salah ya ketawain temennya kalau misalkan lagi presentasi salah gitu ya. Jadi kalian pasti udah sering presentasi di depan kan, guru pasti ngasih presentasi itu banyak gitu. Jadi menurut aku lebih ke harus pede aja sih, mau salah mau benar, tapi kalaupun salah mungkin temennya jangan ngetawain ya, lebih koreksi aja. Koreksi juga jangan yang terlalu keras, kayak koreksi pelan-pelan aja. Kalau misalkan nggak mau ngoreksi langsung kayak gini di depan nih, di tempat duduk juga koreksi nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke pede, jangan takut salah, harus berani aja. Ya.